portofolio. Nah, jadi untuk teman-teman untuk disimak langsung saja kepada materi pertama, saya persilakan. Pemilihan portofolio. Satu, pengertian tentang pemilihan portofolio. Portofolio investasi adalah kumpulan aset keuangan yang dimiliki oleh seorang investor, termasuk saham, surat berharga, komoditas, uang tunai, dan serta terkait seperti dana terbuka dan dana terbaik. Tujuan dari pemilihan portofolio adalah untuk mencapai hasil investasi yang optimal dengan mengelola resiko yang dihadapi oleh investor. Pemilihan portofolio investor dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti toleransi resiko, horizon investasi, dan tujuan investasi. Diversifikasi portofolio adalah prinsip utama dalam manajemen portofolio, yang berarti tidak memasukkan semua aset keuangan dalam satu kategori. Dengan demikian, investor dapat mengurangi resiko portofolio secara keseluruhan dan meningkatkan potensi dan hasil investasi. Yang kedua, kriteria pemilihan portofolio. Pemilihan portofolio investasi adalah proses yang kompleks dan memperluas analisis yang cermat. Berikut adalah beberapa kriteria yang berlaku dipertimbangkan dalam memiliki portofolio yang sesuai dengan tujuan dan preferensi investor. Portofolio yang terlalu beresiko dapat mengakibatkan kerugian besar, sedangkan portofolio yang terlalu konservatif dapat mengakibatkan keuntungan yang tidak besar dan yang diharapkan. Investor harus mempertimbangkan preferensi mereka sendiri, seperti tingkat keberanian dalam mengambil resiko, tujuan investasi, dan masa depan yang diharapkan. Investor harus melakukan analisis fundamental terdapat aset yang akan diinvestasikan, seperti analisis keuangan, industri, dan manajemen. Keseimbangan investor harus ada jenis portofolio. Yang pertama, income portofolio. Jenis portofolio ini fokus pada pengamanan pendapatan regular dari investasi daripada capital gain atau keuntungan dari pemulaan aset investasi. Yang kedua, view portofolio. Jenis portofolio lainnya adalah view portofolio yang isinya adalah aset saham serta berbagai instrumen dengan nilai yang tinggi. Yang C, growth portofolio. Jenis portofolio ini berfokus pada pertumbuhan aset investasi menggunakan prinsip high risk dan individu. Yang keempat, pengelolaan portofolio. Pengertian fungsi dan beberapa fungsinya adalah yang pertama, meningkatkan keuntungan, yang kedua, mengurangi risiko, yang ketiga ada diversifikasi, yang keempat, menimbang bobot portofolio, yang selanjutnya dalam pengelolaan portofolio. Terakhir, contoh kasus pemilihan portofolio. Portofolio adalah kumpulan dari beberapa investasi yang dibuat untuk mencapai tujuan keuangan yang spesifik. Dalam pemilihan portofolio, investor harus mempertimbangkan beberapa faktor resiko dan tujuan keuangan. Berikut adalah contoh kasus pemilihan portofolio. Dani, seorang investor yang berusia 35 tahun, memiliki tujuan untuk mencapai kekayaan sebesar 1 juta dalam waktu 10 tahun. Dia memiliki waktu investasi 500 per bulan dan memiliki opsi untuk memilih antara investasi saham, obligasi, atau campuran keduanya. Faktor-faktor yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah risiko. Contohnya, Maria ingin mempertimbangkan risiko investasi yang relatif rendah agar tidak mengalami kerugian besar. Kedua, return. Dia ingin mencapai return yang tinggi untuk mencapai tujuan keuangan dalam waktu yang relatif singkat. Yaitu tujuan keuangannya, Maria ingin mencapai kekayaan sebesar 1 juta dalam waktu 10 tahun. Portofolio saham. Maria dapat memilih portofolio saham yang terdiri dari 16 saham
Tapi nggak nampak. Yaitu portofolio investasi adalah kumpulan aset keuangan yang dimiliki oleh seorang investor, termasuk saham, surat berharga, komoditas, uang tunai dan setara uang tunai, serta dana terkait seperti dana terbuka dan dana terikat. Pemilihan portofolio investasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti toleransi risiko, horizon investasi, dan tujuan investasi. Investor yang memiliki Saya bertanya kepada kelompok yang depan. Yang pertanyaan saya, kenapa para investor harus membeli portofolio, dan adakah pengaruh tingkat bunga terhadap investasi portofolio? Investor ya investasi lah, investasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ingin bertanya kepada kelompok yang di depan, yang dimana pertanyaannya, apa faktor-faktor risiko yang Anda pertimbangkan dalam menyimbangkan portofolio investasi Anda, dan bagaimana Anda menentukan kriteria untuk memilih investasi yang akan dimasukkan ke dalam portofolio Anda. Ya, baik, terima kasih. Tiga. Baik, saya menjawab pertanyaan dari saudara Mekar. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan kriteria untuk memilih investasi yang akan dimasukkan ke dalam portofolio, dan apa faktor-faktor risiko yang dipertimbangkan dalam mengembangkan portofolio investasi. Cara menentukan kriterianya yaitu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah tujuan investasi, yang kedua toleransi risiko, ketiga rendahnya korelasi, yang keempat potensi imbal hasil, dan yang kelima likuiditas. Dan faktor-faktor risiko yang harus dipertimbangkan dalam menyeimbangkan portofolio investasi adalah yang pertama adalah risiko pasar, risiko yang timbul dari fluktuasi atau aset di pasar. Yang kedua risiko kredit, yang ketiga risiko likuiditas, yang keempat risiko inflasi, yang kelima risiko mata uang, dan yang terakhir risiko politik. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Arjo, yang dimana pertanyaannya kenapa seorang investor harus membentuk portofolio dan apa pengaruh tingkat bunga terhadap investasi. Seorang investor harus membentuk portofolio karena strategi untuk mengalokasikan investasi sangat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan potensi imbal hasil. Pengaruh tingkat bunga terhadap investasi adalah bahwa tingkat bunga yang lebih rendah dapat mendorong investasi dalam aset berisiko lebih tinggi untuk mencari imbal hasil yang lebih tinggi. Sementara tingkat bunga yang lebih tinggi dapat membuat aset berisiko lebih rendah dan lebih menarik. presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Saya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.